Halo Nak Wilda, selamat siang. Halo, Se. Selamat siang juga, Se. Ada apa ya, Se? Iya, maaf nih, sering mengganggu waktunya Wilda. Ini kan aturan waktunya istirahat setelah pulang sekolah. Gak apa-apa ya, Nak? Oh, bolehlah, Se. Nggak apa-apa. Santai aja ya, tidak usah takut karena saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang fatal atau ini bukan pelanggaran kok, makanya saya menghubungi Wilda. Oh, baik, Se. Tapi saya penasaran ini, Se. Ada apa ya? Iya, jadi begini Wilda, saya perhatikan hasil diskusi kamu kemarin itu bagus sekali. Apakah itu dikerjakan sendiri atau dengan kelompok Wildana? Oh, hasil kerjaan kemarin ya, Se. Iya. Saya ngerjakannya sendiri, Se. Oh, luar biasa ya. Bagus sekali. Jadi memang sama sekali tidak dikerjakan dengan teman sekelompoknya Wilda. Ya, Se. Tidak. Saya mengerjakannya sendiri. Kalau boleh tahu nih, saya mau nanya lagi nih, Nak. Kenapa ya tidak mau bekerja sama dengan kelompoknya kemarin? Saya malas, Se. Saya merasa tidak nyaman dengan teman-teman satu kelompok itu. Begitu ya. Memang hasil kemarin kerja kelompoknya punya Wilda itu bagus, hanya saja tidak dikerjakan dengan kelompok ya. Apakah kamu merasa nyaman bekerja sendiri? Dan bagaimana kira-kira reaksi teman-teman terhadap Wilda karena tidak mau bekerja dengan kelompok? Sebenarnya karena saya mengerjakan sendiri kan, saya itu ada rasa tidak nyaman. Tapi teman-teman juga sudah mulai menunjukkan reaksi yang tidak menyukai saya. Mereka menganggap saya egois. Sebenarnya sih memang tidak masalah bagi saya. Tapi lama-kelamaan juga mungkin ya begitulah, Iya ya. Kira-kira ada keluhan lain akibat dari ini yang Wilda rasakan, Nak? Akhir-akhir ini pas pelajaran bahasa Inggris, misalnya, saya kan belum paham sekali bahasa Inggris. Terus saya mau tanya dengan teman yang lain, tapi mereka mulai deh cuek dengan saya. Itu sih ada hal yang saya rasakan. Iya ya, ternyata ada juga imbasnya kan. Nah, jadi begitu ya, Nak. Kalau begitu, tidak salah lagi nih kira-kira Ser menghubungi Wilda pada siang hari ini. Ya, saya jadi malu. Kira-kira apa yang Wilda harapkan, Nak, dari pembicaraan kita pada siang hari ini? Saya harap saya dapat ide atau masukan dari agar saya bisa bekerja sama dengan teman sekelompok saya. Boleh Wilda ceritakan ke Ser kira-kira, Nak, hal apa yang membuat kamu tidak suka berdiskusi dengan teman? Sebenarnya setiap saya diskusikan, saya merasa lelah. Terus saya capek sendiri. Teman-teman itu menyerahkan semuanya tugasnya ke saya. Karena mereka menganggap saya bisa melakukannya. Dan kalau ada mau saya ajak diskusi, banyak sekali alasan dari teman-teman ini. Ya, karena itu saya merasa nyaman, lebih baik saya mengerjakannya sendiri. Begitu ya, Nak. Apakah ini kira-kira berlaku untuk semua teman yang ada di kelas? Tidak juga, ada sih sebagian teman yang bisa saya ajak diskusi seperti Epi, Tuti, Parah, bisa saya ajak diskusi, Berarti tidak sama ya. Dan juga saya perhatikan, kamu sangat baik dalam memahami materi biologi, khususnya ini pelajaran SER. Alangkah lebih bagus lagi, Nak, jika Wilda itu
bisa berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman yang ada di kelas Wilda. Ya, sebenarnya hal ini juga sudah saya pikirkan. Apalagi ketika bahasa Inggris kemarin saya yang dicuekin. Wah, saya mulai merasa tidak nyaman, Iya ya, Nak. Baguslah kalau begitu. Apakah Wilda suka berdiskusi, Nak? Ya, saya sangat suka berdiskusi, apalagi dengan teman-teman yang sangat kritis seperti si Epi kan, tapi sayang dia tidak sekelompok dengan saya. Atau si Paras, saya suka berargumen, berdebat, misalnya seperti itu, Tapi kali ini kan banyak teman-teman saya dalam satu kelompok yang diam-diam semua. Terus tugasnya dikasih ke saya semua. Itulah jadinya yang menyebabkan saya malas kerja kelompok dengan mereka kemarin. Iya ya. Oke lah, Nak, kalau begitu, berarti kamu mampu dong berpikir kritis dalam bekerja kelompok, memecahkan masalah-masalah yang diberikan, karena diskusi kelompok ini sangat besar manfaatnya bagi kalian sebenarnya sebagai siswa. Dan juga di sini kita harus membentuk sikap sosial, berkolaborasi dengan sesama teman yang ada di kelas. Bagaimana menurut Wilda yang saya ucapkan? Ya, ada benarnya yang saya ucapkan. Oke, jadi namun dalam berdiskusi, Wilda seharusnya ini nanti kalau dalam pelajaran saya akan berikan teman kelompok yang bisa diajak untuk berpikir kritis. Dan juga saya pesankan sama Wilda, dalam berdiskusi kita harus memahami karakter dan perbedaan yang ada di antara teman-teman kita. Karena kelompok itu sifatnya maju bersama dengan membuat suatu karya atau keputusan yang baik. Hal ini sangat berguna untuk bekal kalian nantinya. Baiklah, akan saya pikirkan mulai ke introspeksi saya dan saya juga mulai berempati deh dengan teman-teman. Nah, berdasarkan pembicaraan kita tadi, apakah kira-kira langkah Wilda untuk kedepannya agar bisa berdiskusi atau bisa bekerja kelompok lagi nanti dengan teman sekelasnya? Saya mulai bercoba deh diskusi dengan teman sekelompok, dan dengan teman sekelas lainnya. Kemudian berikutnya saya akan mulai mengurangi ego saya. Bahkan saya akan berempati dan lebih lapang dada untuk menerima perbedaan teman-teman saya yang lain lah. Wah, bagus sekali, Nak. Saya acungkan jempol untuk Wilda. Saya senang sekali mendengarnya itu. Wilda sudah memiliki rencana yang baik untuk hal ini. Saya doakan semoga kamu nanti dapat berdiskusi, bekerja kelompok yang baik dengan teman sekelasnya, Nak Wilda. Oke, baik. Makasih ya, atas mau menghubungi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan rasa ketidaknyamanan saya. Sama-sama, Nak. Kira-kira sekarang apa Wilda merasa lebih tenang dan lebih nyaman untuk berdiskusi nanti dengan teman di kelas? Ya, saya sudah siap dan saya sudah mulai merasa nyaman. Terima kasih ya, Oke, Nak Wilda, kalau begitu terima kasih juga, Sir, sudah mau mengangkat telepon Sir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, sehat selalu. Selamat siang, Nak Wilda. Selamat siang, Oke, baik. Saya sebagai pengamat pada kasus tadi, coaching pada kasus tadi sudah memenuhi untuk langkah Tirta, di mana coach sudah menyampaikan tujuan dari coaching. Yang kedua, identifikasi terhadap juga sudah jelas, di mana coach memberikan pertanyaan untuk dapat mengarahkan coaching. Yang ketiga, rencana aksi juga jelas bahwasanya lewat pertanyaan yang diberikan coach, sehingga coach dapat terbantu untuk merencanakan yang dilakukan.
Yang keempat, tanggung jawab. Coach kemudian memberikan pertanyaan untuk kembali mengingatkan coach akan komitmen yang dilakukan. Terima kasih.